Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bu Elisa akan menjelaskan tentang penyelesaian suatu soal vektor yang dianggap sulit oleh beberapa siswa Bu Elisa. Jadi pada soal diketahui bahwa O adalah titik asal, kemudian vektor A adalah vektor posisi titik P, vektor B adalah vektor posisi titik R, kemudian vektor RS diwakili oleh vektor B, vektor QT diwakili oleh vektor A, dan vektor SU diwakili oleh vektor OT. Maka vektor posisi dari titik O adalah begitu. Oke. Jadi mula-mula kita buat saja satu koordinat kartesius yang ya sembarang ya di sini. Kemudian titik asal artinya adalah perpotongan dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y yang koordinatnya adalah 0,0. Kemudian ada suatu titik P, kita bikin sembarang, saya buat P ada di sini. Kemudian vektor posisi titik P adalah A. Artinya apa? Vektor posisi adalah vektor yang dibuat dengan pangkal titik asal dan berujung pada titik tertentu. Jadi di sini vektor OP ini adalah vektor posisi titik P yang sama dengan vektor A. Kemudian titik Q saya buat sebarang di sini, misalkan Q. Maka vektor B adalah vektor posisinya. Ini adalah vektor B. Kemudian vektor R. Misalkan saya buat di sini vektor R. Maka ini adalah vektor C. Seperti itu. Kemudian diketahui ada vektor RS. Vektor RS itu sama dengan vektor B. Nah, karena vektor RS, artinya apa vektor RS itu? Pangkalnya di titik R dan ujungnya di titik S. Maka kita bisa menentukan letaknya titik S dengan bantuan keterangan ini. Maka vektor RS sama dengan vektor B. Vektor B adalah vektor yang arahnya dari O ke Q, panjangnya sekian. Maka kita buat vektor yang sama, tapi dengan titik pangkalnya R, bukan titik pangkal O. Sama. Di sini. Agak celetot. Oke. Jadi RS sama dengan vektor B. Artinya apa? Panjangnya harus sama. Jadi kita bisa menentukan letak S-nya ada di sini. Selanjutnya vektor QT itu sama dengan vektor A. Berarti pangkalnya di titik Q, ujungnya titik P. Itu harus sama dengan A. Perhatikan vektor A adalah ini. Nah, maka ini adalah titik T. Kenapa? Karena QT harus sama dengan vektor A. Nah, selanjutnya adalah vektor SU sama dengan vektor OT. SU artinya pangkalnya di titik S dan nanti ujungnya di titik U. Yang kita belum tahu di mana keberadaan titik U ini. Tapi SU itu sama dengan vektor OT. Kita belum tahu vektor OT, maka kita harus buat vektor OT. Apa vektor OT? Vektor OT adalah vektor yang pangkalnya di titik O dan ujungnya T. Oke. Ini adalah vektor OT. Perhatikan kita mendapatkan satu segitiga di sini. OQT. Ya. OQT.
T. OQ tadi sama dengan vektor B, sedangkan QT sama dengan vektor A. Dengan demikian, vektor OT adalah penjumlahan dari vektor B ditambah vektor A. Nah, kita lanjut pada soal. Kita mau mencari posisi titik U dulu. Vektor posisi titik U kita dapatkan keterangan dari sini. Vektor SU sama dengan OT. Oke. SU berarti pangkalnya di sini, nanti ujungnya entah di mana. Nah, entah di mananya ini kita harus menyamakan dengan vektor OT. Mana vektor OT? Oh, vektor OT ini. Ini vektor OT. Akhirnya di sini. Ini adalah vektor OT. Ini adalah vektor OT. Berarti vektor OT di sini sama dengan SU. Maka ini adalah letak vektor ini letak titik U. Sedangkan vektor posisi titik U adalah kita membuat vektor yang pangkalnya di titik O dan berakhir di titik U. Oke. Jadi perjalanannya dari titik asal O menuju titik U adalah dari O, R, S, dan SU. Saya tuliskan di sini ya. Vektor posisi titik U itu sama dengan vektor OU. Nah, vektor OU itu sama dengan vektor OR ditambah RS ditambah SU. Vektor OR adalah vektor posisi titik R, yaitu sama dengan vektor C. Vektor RS yaitu sama dengan vektor B. Sedangkan vektor SU itu sama dengan vektor OT. Vektor OT sendiri sama dengan vektor B ditambah vektor A. Dengan demikian, vektor posisi titik U adalah vektor A ditambah 2 kali vektor B ditambah vektor C. Demikian penjelasan Bu Elisa untuk soal ini. Semoga kalian bisa lebih memahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.